Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila kelas 1B PBI akan mempresentasikan ulang atau menjelaskan ulang materi terkait mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Bapak Wahyudin Fitriana SPD MPD. Untuk materi pertama akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Geda Azara Madani. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofi Grundslag. Kendati pun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Noto Nagoro, Sarjanto Pospowardoyo, Sastra Prateja, termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan juga urgensi dasar negara. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya yang sebagaimana telah dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Milan. Yang pertama yaitu ada informal, maksudnya kepercayaan dan sikap hidup sehari-hari tanpa kritik. Yang kedua formal, yaitu proses berpikir kritis terhadap keyakinan. Yang ketiga komprehensif, yaitu usaha memahami secara menyeluruh. Yang ketiga analisis linguistik, yaitu analisis logis bahasa dan juga konsep. Mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menjadi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag yang berartikan dasar filsafat negara. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Ciri sistem filsafat menurut Bakri yaitu yang pertama adalah koheren, artinya sila-sila saling melengkapi. Yang kedua yaitu menyeluruh, artinya mencakup semua aspek kehidupan. Yang ketiga mendasar, sampai pada titik mutlak kehidupan manusia. Yang keempat yaitu spekulatif, hasil pemikiran mendalam yang menjadi pola dasar negara. Lalu di sini ada fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila dibagi menjadi 4, yaitu menjadi dasar negara dan ideologi, mengatur kehidupan bangsa dan bernegara, pedoman kebijakan nasional, dan juga pemecah masalah bangsa. Istilah filosofis Grundslag dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat akan nilai-nilai filosofis. Philosophische Grundslag terdiri dari yaitu dasar filsafat negara dan nilai-nilai yang mewarnai hukum dan juga kebijakan negara. Lalu kalau Weltanschauung itu Pancasila bukan hanya tentang teori, tetapi telah hidup dan berkembang dalam budaya serta pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Baik, selanjutnya ada menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4. Yang pertama, genetivus, objectivus, and subjectivus. Itu adalah Pancasila dipelajari sebagai objek filsafat atau nilai dasar dan juga sebagai dasar berpikir dalam kehidupan berbangsa. Lalu yang kedua adalah landasan ontologis, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi kondisi sebelumnya, tetapi juga berlandaskan nilai hakikat manusia. Lalu yang ketiga ada landasan epistemologis, yaitu Pancasila mencerminkan pengetahuan dan kebijaksanaan bangsa Indonesia berakar dari nilai ketuhanan yang Maha Esa serta kehidupan beragama.
Lalu yang keempat ada landasan aksiologis. Landasan aksiologis adalah nilai-nilai Pancasila bersifat tinggi dan bernilai luhur. Lalu tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga spiritual, ideologis, dan penuh makna. Lalu selanjutnya ada menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia, yaitu budaya lokal, agama, tradisi, musyawarah, dan persatuan. Secara politisnya adalah hasil konsensus pendiri bangsa, lalu secara historis, yaitu mencerminkan masyarakat yang plural. Lalu Pancasila terus berkembang sesuai zaman dari era Soekarno, penataran P4, dan reformasi. Lalu yang kedua ada esensi, tantangan, dan urgensi. Tiap sila Pancasila saling berkaitan. Yang pertama, ketuhanan sebagai tanggung jawab moral. Lalu yang kedua, kemanusiaan, yaitu mengakui manusia jasmani rohani. Lalu yang ketiga, persatuan, yaitu cinta tanah air. Yang keempat ada kerakyatan, yaitu musyawarah mufakat. Yang kelima adalah keadilan sosial, yaitu keadilan dan distribusi merata. Urgensinya adalah menjaga moral, spiritual, persatuan, dan cara hidup bangsa agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Jadi intinya adalah Pancasila dipelajari sebagai filsafat karena mengandung landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta sebagai dasar negara. Pancasila berakar dari sejarah, budaya, dan konsensus bangsa yang relevan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Poin selanjutnya adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada masa Soekarno, Pancasila dikenal dengan istilah filosofis Grotslak sebagai perenungan filosofis pendirian negara yang bersifat lebih teoritis. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila diarahkan lebih praktis gitu, digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari melalui penataran P4. Dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri diantaranya adalah kapitalisme, yaitu kebebasan individu yang berlebih bisa menimbulkan monopoli dan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya ada komunisme, yaitu meniadakan peran rakyat karena kepemilikan modal dikuasai sepenuhnya oleh negara. Dan tantangan yang utamanya adalah dominasi negara atau individu berlebihan yang menghilangkan keseimbangan kehidupan bernegara. Poin selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah hakikat ketuhanan, yaitu kebebasan manusia selalu diiringi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah hakikat kemanusiaan, yaitu manusia bersifat utuh, jiwa, raga, sosial, dan otonom. Yang ketiga yaitu hakikat persatuan, diwujudkan lewat cinta tanah air secara fisik, formal, maupun ideologis. Dan yang keempat adalah hakikat kerakyatan, yaitu musyawarah mufakat, menghargai mayoritas maupun minoritas. Dan yang terakhir adalah hakikat keadilan, yaitu meliputi keadilan distributif, legal, maupun antar warga. Dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri yaitu memulihkan harga diri bangsa yang merdeka, dasar pemikiran yang berakar pada budaya Indonesia, lalu menjadi pijakan menghadapi tantangan globalisasi, dan juga menjadi pedoman hidup, menjaga keselarasan tindakan maupun pemikiran. Begitu kira-kira. Baik, nama saya Destiana Citra dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Jadi, Pancasila ini disebut sebagai sistem filsafat karena ia merupakan hasil perenungan mendalam dari para pendiri negara terdahulu yang memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jadi Pancasila ini tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga berfungsi sebagai panduan hidup dan cara berpikir bagi bangsa Indonesia. Baik, untuk video tugas presentasi ini kami cukupkan dan kami tutup sampai sini. Mohon maaf bila terdapat salah dalam perkataan maupun pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.